Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kali ini kita akan belajar apa? Iya, betul. Kita akan belajar tentang pertidaksamaan pecahan. Itu ya. Jadi kali ini PG Matematika kan sharing kembali, jadi jangan bosan-bosan dengan PG Matematika ya, terkait pertidaksamaan pecahan. Mudah kok, nggak sulit. Mari kita mulai. Ya, sebelum masuk ke pertidaksamaan, kita harus bisa membedakan antara yang namanya persamaan sama pertidaksamaan itu sendiri. Kenapa? Kadangkala anak SMA kelas 1 itu yang namanya himpunan penyelesaian itu masih bingung. Mereka tidak bisa membedakan antara persamaan sama pertidaksamaan. Diminta membuat garis bilangan pun masih kesulitan, diminta mencari HP-nya pun atau himpunan penyelesaiannya pun ya bisa, tapi dasarnya atau intinya yang dimaksud itu seperti apa sih? Itu konsep yang perlu dibangun sejak dini di pertemuan kali ini, maksudnya seperti itu. Langsung saja, persamaan seperti apa sih? Iya, contohnya yang pertama, persamaan itu adalah X sama dengan 3. X sama dengan 3 maksudnya nilai X itu adalah 3. Jadi nilai X sama dengan 3, itulah namanya persamaan. Kalau dibuat dalam garis bilangan bisa seperti ini. Ada sumbu X, kalau nilainya sama dengan berarti bulatannya penuh ya. Kalau tidak sama dengan nanti pasti bulat. Biasanya menggunakan bulatan kosong. Jadi ini bulatan penuh. Jadi X sama dengan 3, inilah letaknya. Jadi inilah hasil dari X sama dengan 3. Jadi di sini posisinya X sama dengan 3. Nilai X ya hanya 1, yaitu 3. Itu saja. Lanjut. Contoh, X sama dengan 4. Kita buat garis bilangan pada sumbu X. Ya ini bulatan penuh. Misalkan koordinat 4 itu terletak di sini. Ya inilah hasilnya untuk X, nilai X sama dengan 4 itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan persamaan. Jadi X sama dengan berapa sih? X sama dengan berapa? Dan nilainya itu pasti. Mari kita lihat seperti apa sih pertidaksamaan itu. Contohnya misalkan, kalau tadi persamaan X sama dengan 3, kalau pertidaksamaan X lebih dari 3. Jadi pertidaksamaan tanda yang digunakan tidak sama dengan, yaitu bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Pada garis bilangan sumbu X lebih besar sama dengan 3, kita buat koordinat titik 3 dulu. Bulatan ini bulatannya kosong ya, yang tengah kosong, untuk membedakan sama dengan sama tidak ada sama dengannya. Bulatannya kosong. Kalau lebih besar berarti arahnya ke kanan. Kalau sumbu X karena lebih besar itu 4, 5, 6, 7 arahnya ke kanan. Tapi kalau ke kiri 2, 1, 0 itu lebih kecil ya. Jadi ini adalah arahnya ke kanan. Di daerah ini itulah yang dinamakan, maksudnya itulah yang dinamakan dengan daerah hasil. Jadi jika diketahui X bilangan bulat, bilbul ya, maka HP itu adalah nilai X berapa, nilai X yang memenuhi, yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya sampai tak hingga, jika X nya bilangan bulat. Seperti itu. Jadi bisa lebih dari 1 untuk penyelesaiannya. Lanjut ke contoh yang ketiga, X kurang dari sama dengan 3. Kita buat garis bilangannya ya. Ini kita buat gambar koordinat letak titik 3 itu sendiri. Ingat ada sama dengannya, jadi bulatannya ini penuh, tidak bolong. Kalau nggak ada sama dengannya bulatan bolong. Maksudnya bolong itu gimana? Kalau bolong itu angka 3 tidak ikut, tapi kalau misalkan penuh angka 3-nya ikut karena ada sama dengan. Kurang dari arahnya ingat ke kiri ya. Maka inilah daerah hasilnya, yang sebelah kiri dari angka 3 ke sana sampai menta hingga itu adalah daerah hasil. Jadi jika X nya bilangan bulat, jika X nya bilangan bulat,
kita ambil contoh bilangan bulat, maka himpunan penyelesaian atau nilai X yang memungkinkan yaitu 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Lanjut ke contoh yang keempat. X kurang dari 2 atau X lebih dari sama dengan 5. Kita buat garis bilangannya. Hasilnya tanpa, untuk soal yang ini masih tataran lebih mudah. Kita tanpa garis bilangan pun bisa menjawabnya. Tapi tujuan garis bilangan itu saat nanti sudah kita membahas tentang masuknya irisan, gabungan, berapa nilai X yang memungkinkan itu berapa, irisannya berapa, gabungannya berapa. Itu nanti perlu yang namanya garis bilangan untuk membantu kita mempermudah dalam mencari penyelesaian. Jadi kalau misalkan soal ini kita buat garis bilangannya, kita buat sumbu X dulu. Koordinat 2 misalkan terletak di sini, 5 di sini. Ingat, 2 tidak ada sama dengannya ya, bulatannya kosong. Sedangkan 5-nya ada sama dengannya, bulatan penuh. X kurang dari 2 berarti ini ke arahnya ke kiri. Nah, panahnya ke kiri. Yang satunya X lebih besar sama dengan 5, arahnya ke kanan. Maka daerah hasilnya yaitu ini, ada 2. Karena terpisah, maka menggunakan atau itu ya. Jadi bisa ditulis untuk nilai X yang memungkinkan jika X bilangan bulat adalah 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya, atau 5, 6, 7, 8, dan seterusnya, gitu ya. Contoh yang kelima ini, X kurang dari 2 dan X kurang dari X lebih dari 2 dan X kurang dari 5. Garis bilangannya seperti apa? Mari kita lihat. Kita buat koordinat 2, misalkan di sini, 5 di sini, tidak ada sama dengannya ya, maka masing-masing bulatannya kosong. Kita buat, iya, inilah karena X-nya diapit dari angka 2 dan 5, maka ini yang dipilih X di sini. Jadi X itu di sini, X di sini, X lebih dari 2 dan X kurang dari 5. Maka inilah daerah hasilnya. Jadi jika X bilangan bulat, maka himpunan penyelesaiannya itu berapa? 3, 4. Nah, ingat 2 tidak ikut, 5 tidak ikut ya, seperti itu. Kita lanjut masuk ke contoh 6 ya. Pada contoh 6 ini ada sumbu X dengan gambaran titik koordinat min 3, 1, 3, 6. Ini bulatannya penuh semua, hanya saja pada min 3 bulatannya kosong. Dan daerah hasilnya digambarkan dengan kotak ini, 1 dan kotak ini, kotak yang kedua. Ini kita anggap kotak pertama, ini kita anggap kotak kedua. Lah, bagaimana menulis bentuk peridaksamaannya? Maka kita bisa tulis seperti ini. X-nya di sini, ini daerah yang di dalam kotak ini kita misalkan X lebih dari min 3 dan X kurang dari sama dengan 1. Ingat, bulatan penuh ada sama dengannya. Dipisah berarti atau ini X lebih dari sama dengan 3 dan X kurang dari sama dengan 6. Selanjutnya kita akan masuk ke pertidaksamaan pecahan ya. Bentuk umum dari pertidaksamaan pecahan salah satunya, ingat ini hanya sebentuk salah satunya ya, Fx per Gx lebih besar 0. Nanti bisa kurang dari 0, lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0. Tapi bentuk umumnya nanti di atas pasti ada Fx, bawah pasti ada Gx. Jadi bentuknya perperan gitu ya. Dengan syarat penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Karena apa? Kalau penyebutnya sama dengan 0, ya ciloko. Fx dibagi 0 berapa? Tak hingga. Nah, itu
tak hingga atau tak terdefinisi. Semua angka yang dibagi dengan 0 itu hasilnya tak hingga atau tak terdefinisi. Cara penyelesaiannya cukup mudah. Udah pahami satu cara saja. Kalau banyak cara nanti bingung, yaitu apa? Kembalikan ke bentuk umum lalu selesaikan. Nah itu maksudnya seperti apa? Mari kita lihat contohnya. X plus 2 dibagi X min 5 kurang dari sama dengan 0. Maka kita cari pembuat 0-nya pada pembilang dan penyebut. Pada pembilang, pembuat 0-nya X plus 2 sama dengan 0. Kita dapatlah X-nya sama dengan min 2. Yang penyebut X min 5 sama dengan 0. Kita dapatlah X sama dengan 5. Setelah sampai sini, supaya lebih mudah kita buat namanya garis bilangan, yaitu kita gambar koordinat X min 2 sama X sama dengan 5. Ini min 2 paling kecil di kiri ya, paling besar di kanan. Ingat, ini bulatannya penuh semua. Penuh semua, seharusnya penuh semua. Karena pakai sama dengan ya, seharusnya ini penuh, ini juga penuh. Cuma ingat, penyebutnya syaratnya GX tidak boleh sama dengan 0. Berarti penyebutnya tidak boleh 0. Supaya tidak boleh 0, maka X-nya tidak boleh 5. Karena 5 dikurangi 5 hasilnya 0. Maka 5 tidak masuk dalam penyelesaian, sehingga 5 bulatannya kosong. Lalu kita cari daerah penyelesaiannya. Lah bagaimana untuk mencari? Apakah daerahnya di sini, atau di sini? Nah, ada dua cara. Cara pertama, ini kita terus dulu. X plus 2 dibagi X min 5 kurang dari sama dengan 0. Lalu kita misalkan ambil salah satu angka pada masing-masing daerah. Misalkan, tapi sini saya coba mengambil angka 0 saja ya, yang letaknya di sini ya. Angka 0, X sama dengan 0, kita substitusikan ke sini, ke persamaan ini. Maka hasilnya X plus 2 dibagi X min 5 kurang dari sama dengan 0. Didapatlah hasilnya min 2 per 5. Hasilnya ini negatif. Maka daerah di sini adalah nantinya daerah yang negatif. Yang lainnya itu selang-seling, sini positif, sini positif. Lah bagaimana untuk cara yang kedua? Untuk cara yang kedua, ini cara yang paling mudah. Kita lihat saja soalnya ini soalnya ya. Lihat koefisien X pangkat tertinggi. Itu soal ini pembilangnya pangkat tertingginya yaitu untuk X-nya 1 dan koefisiennya 1. Jangan penyebutnya juga sama, X-nya pangkat tertinggi 1, penyebutnya 1. Maka kita peroleh 1 per 1. Dan 1 dibagi 1 menghasilkan angka positif. Jadi daerah paling kanan itu merupakan daerah yang tandanya positif. Yang lainnya selang-seling. Jadi ini positif, negatif, dan positif. Seperti ini ya. Nah kemudian penyelesaiannya di mana kak? Di sini, atau di sini? Nah, kita untuk mencari daerah penyelesaiannya, kita lihat soalnya saja. Kurang dari. Ingat, kalau kurang dari yang diambil daerahnya yang negatif. Tapi kalau lebih dari, pilih daerah yang bertanda positif. Karena kurang dari, pilih negatif. Jadi inilah penyelesaiannya. Maka nilai X yang memenuhi yaitu X-nya harus lebih besar sama dengan min 2 dan X-nya kurang dari 5. Itu. Jadi kalau misalkan X-nya anggota bilangan bulat yang memenuhi yaitu nilai X-nya nanti ya min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Masuk ke contoh yang kedua. 3x dikurangi 5 dibagi x plus 3 lebih dari sama dengan 1. Ingat bentuk umumnya tadi apa? Ruas kanannya 0. Maka kita buat ruas kanan yang 1 ini kita buat menjadi 0. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. 1 pindah ke ruas kiri, maka 1 pindah ruas menjadi min 1. Lalu kita samakan penyebutnya. Nih, penyebutnya kita buat x plus 3 saja. Kemudian pembilangnya kita proses seperti inilah hasilnya, lebih besar sama dengan 0.
Kita proses menghasilkan apa? 2x min 8 dibagi x plus 3 lebih besar sama dengan 0. Kita sudah dapat menjadi bentuk umumnya ya, mudah kan? Maka langkah selanjutnya cari pembuat nolnya, yaitu 2x kurangi 8 sama dengan 0, dapatlah x sama dengan 4. X plus 3 sama dengan 0, maka dapatlah pada penyebutnya x nya sama dengan min 3. Kita buat garis bilangan. Nah ini sama kayak tadi ya, ingat min 3 sebelah kiri, 4 nya sebelah kanan. Seharusnya bulatan penuh semua karena ada sama dengannya, tapi ini bulatan penuh, tapi ini bulatannya kosong. Karena apa? Subhanallah, maaf kawan-kawan, salah ngasih tanda, ternyata salah ya. Ini mohon maaf, memang manusia itu tempatnya salah ini, mohon maaf sekali, mohon maaf. Seharusnya yang bulatan kosong itu yang min 3, 4 nya ini bulatan penuh, seharusnya seperti itu. Karena apa? Min 3 ini membuat penyebutnya menjadi 0, maka tidak ikut. Maka min 3 nya harusnya bulatan kosong, 4 nya yang bulatan penuh. Kemudian kita cari tandanya, bisa dengan dua cara kayak tadi ya, yaitu cara satu yaitu 2x kurangi 8 dibagi x plus 3 kurang dari, ini juga salah, mohon maaf, seharusnya lebih dari sama dengan 0 itu ya, lebih dari sama dengan 0. Nah itu nanti silakan dibetulkan. Lalu kita ambil angka di daerah sini, boleh sini, boleh sini, boleh sini. Kali ini kakak mengambil angka 1 yang di tengah, karena paling enak ya sukanya di tengah-tengah gitu ya. 1 x sama dengan 1, substitusikan ke pertidaksamaannya. 2 kali 1 kurangi 8 dibagi 1 tambah 3 lebih dari sama dengan 0, ingat salah tandanya, maka hasilnya min 6 dibagi hasilnya min 6 dibagi 4. Min 6 dibagi 4 ini angkanya dalam bentuk angka negatif, maka tandanya nanti yang di tengah ini, karena sampelnya di bagian letaknya di tengah, maka ini nanti daerahnya negatif, sedangkan sini selang-seling positif. Oke, nanti tandanya di akhir ya, setelah cara 2. Untuk cara 2 ini juga salah, ini seharusnya lebih besar sama dengan. Cara 2 tadi bagaimana? Lihat koefisien pangkat x tertinggi, ini juga pangkatnya 1, ini juga pangkatnya 1. Koefisiennya berapa? Pembilangnya 2, penyebutnya 1. 2 bagi 1 itu angkanya 2, menghasilkan angka positif, maka daerah paling kanan itu positif, maka langsung positif, negatif, positif. Jadi paling enak menggunakan cara yang kedua. Oke. Pada soal ini tandanya lebih dari, karena soalnya lebih dari yang kita pilih daerahnya yang positif, maka penyelesaiannya ini juga salah. Aduh sedih aku, ini juga salah, seharusnya ini ke sini sama ke sini yang dikotai ya, ke kiri. Ini min 3 ke kiri dan 4 ke kanan, maka kita dapatlah nilai x nya x kurang dari min 3 dan x lebih dari sama dengan 4, seharusnya 4 ini. Wah kacau ini contoh yang kedua, mohon maaf sekali ya kawan-kawan ya, yang penting kita tidak salah. Kalau misalkan ini ya intinya mohon maaf lah kali ini. Contoh yang terakhir, misalkan ada soal 3 per x min 1 kurang dari sama dengan 2 per 2x plus 3, sama ruas kanan buat 0, maka pada ruas kanan ini kita pindah aja ke ruas kiri. 3 per x plus 1 dikurangi 2 per 2x plus 3 kurang dari sama dengan 0, kita samakan penyebut, lalu kita proses, dapatlah nilai pembilangnya nanti yaitu 4x plus 11. Penyebutnya ini jangan diproses ya, biarkan saja lebih mudah nanti. X min 1 kali 2x plus 3. Kita cari pembuat nolnya.
4x plus 11 sama dengan 0, dapatlah x-nya min 11 per 4. X min 1 sama dengan 0, dapatlah x sama dengan 1. 2x plus 3 sama dengan 0, dapatlah x-nya sama dengan min 3 per 2. Setelah dapat ini, langkah selanjutnya yaitu buat garis bilangan yang paling kecil di sebelah kiri. Jadi paling kiri adalah min 11 per 4, lalu min 3 per 2, lalu 1. Ingat, yang posisi di penyebutnya bulatan kosong, yang atasnya bulatan penuh, maka 1 bulatan kosong, min 3 per 2 juga bulatan kosong, yang bulatan penuh hanya min 11 per 4. Pada kasus ini nanti kalau kita menggunakan cara 1 agak lama ya, soalnya ini daerahnya 4. Paling enak ini gunakan cara 2 saja ya, yaitu kita lihat koefisien pembilang dan koefisien penyebut pada X pangkat tertinggi. Pembilangnya pangkat tertingginya 1, koefisiennya 4. Penyebutnya pangkat tertingginya yaitu 2. Ingat, ini adalah persamaan kuadrat kalau dikalikan ya. Maka pangkat tertingginya 2, koefisiennya kalau 1x kali 2x hasilnya 2x kuadrat, maka koefisiennya adalah 2. 4 dibagi 2 menghasilkan angka positif kanan, yaitu tandanya positif negatif, lalu negatif positif negatif. Pada soal yang diminta adalah kurang dari sama dengan, maka karena kurang dari yang kita pilih tanda yang negatif. Jadi diperolehlah himpunan penyelesaiannya yaitu X kurang dari sama dengan min 11 per 4 atau X lebih dari min 3 per 2 dan X kurang dari 1. Itulah penyelesaian untuk soal yang ketiga. Itu dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.